kami serahkan ibadah kami, kami serahkan pada saudari kerahkan pengasihan-Mu, biarlah Roh Kudus untuk campur tangan Tuhan dan juga Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan cabai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan kerahkan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Kita mau berkira-kira memuji nama Tuhan, kita menyanyikan pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih kami menyerahkan jam pemberitaan firman kerahkan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam kitab Matius, dalam kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14. Dimulai musim corona ini Bapak Gembala seringkali menyuruh kita baca Mazmur pasal 91, ya kan? Di dalam Mazmur pasal 91 sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat luar biasa yang Kak Evi suka. Tapi hari ini Kak Evi mau bagi kamu satu ayat yang sangat memberkati Kak Evi selama Kak Evi merenungkan Mazmur pasal 91, yaitu dalam ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Teman-teman, kita mau belajar dua hal dari ayat firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang mengenal Tuhan dan memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Teman-teman, awalnya kayak pikir bahwa mengenal Tuhan itu cuman kenal Tuhan biasa. Firman Tuhan bilang dia akan membentengi kita. Tapi ada satu hal yang menarik dari kata-kata mengenal Tuhan. Kalau cuma sekedar kenal berarti pernah tahu atau bersahabat. Tapi mengenal di sini yang Tuhan maksud bukan sekedar kita hanya sekedar tahu, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi
dalam kehidupan kita atau memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Teman-teman ingat gak kisahnya Ayub? Waktu Ayub di Ayub pasal 1 menulis bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan benar pada zamannya. Tapi ketika dia melewati begitu banyak proses dalam hidupnya, anak-anaknya mati, harta bendanya habis, istrinya mau suruh dia mati saja, dia sakit sekujur tubuhnya. Kita lihat di pasal 42, Ayub mengatakan kalau dulu kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Kenapa Ayub mengatakan seperti itu adalah karena Ayub mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi setelah dia mengalami pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan, baru dia tahu dengan benar siapa itu Tuhan. Jadi teman-teman yang mau kita pelajari bahwa bukan sekedar mengenal hanya cuma sekedar kenal atau tahu tentang seseorang, tapi yang Tuhan mau adalah mengenal dia secara pribadi dan mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar tahu, tapi Tuhan pengen kita punya pengalaman dengan dia. Seberapa banyak dari kita yang di masa-masa ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah kamu menghabiskan waktumu dengan suka-suka, lupa akan Tuhan? Atau karena kita udah jarang ibadah pemuda di gereja, jadi wes lah aku juga malas baca Alkitab atau malas berdoa. Mungkin ada teman-teman yang seperti itu. Tapi hari ini kita mau kembali bahwa Tuhan mau bukan cuma sekedar kenal dia, tapi mengalami Tuhan secara pribadi, bangun sebuah hubungan dan kedekatan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, biar di masa-masa ini kita semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Maka kenapa? Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka Alkitab katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wow, luar biasa ya. Kalau kita tahu Tuhan, kita mengalami dia secara pribadi, Alkitab katakan Tuhan akan membentengi kita. Membentengi, benteng itu satu tembok yang kuat dan kokoh. Di sebuah negara, kerajaan, kalau dia punya benteng yang kuat, tembok yang kokoh, gak akan mudah musuh menyerang. Karena itu waktu tembok Yeriko itu belum roboh, wah, orang-orang Yeriko sombong karena mereka punya tembok yang kokoh dan kuat. Tapi ketika bangsa Israel mengelilingi tembok itu dan roboh, kekuatan mereka langsung hilang karena nggak ada lagi pelindung. Nah, Tuhan akan membentengi kita ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Teman-teman, di masa-masa ini kita perlu mengenal dia dengan baik dan benar, biar dia menjadi benteng yang melindungi kita dari segala rencana jahat, rencana dari si jahat. Iblis selalu punya banyak cara untuk menghancurkan masa muda kita. Iblis selalu punya banyak cara untuk membuat masa muda kita menjadi masa muda yang gak punya harapan. Kalau kita gak kenal Tuhan dengan baik, mungkin kita akan merasa, oh iya, aku gak punya masa depan. Oh iya, masa muda aku sudah hancur. Tapi kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi benteng, menjadi tembok yang melindungi kita dari segala macam serangan dari si jahat atau iblis. Karena itu Kevi harap teman-teman pemuda, ayo milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dalam pengenalan kita akan Tuhan dengan benar. Amin. Yang kedua, ayat ini, ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hati yang melekat itu menempel dengan kuat. Salah satu contoh di Alkitab yaitu pokok anggur. Kita hanya bisa berbuah kalau kita menempel dengan kuat pada pokok anggur. Teman-teman kalau baca di dalam Injil Yohanes pasal 15, di situ ada kisah tentang pokok anggur. Kalau anggur itu mau berbuah dengan baik, dia harus menempel pada carangnya atau pada pokok anggur. Teman-teman dan Kak Evi juga siapapun, kita nggak akan mungkin berbuah kalau kita nggak menempel sama Tuhan atau kita nggak melekat dengan kuat sama Tuhan. Kita hanya akan berbuah menjadi buah yang baik kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita menempel pada Tuhan, melekat dengan erat dengan Tuhan, maka Tuhan janji bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Luput itu kata terlepas atau tidak tersentuh. Jadi kalau kita melekat pada Tuhan, maka kita tidak akan tersentuh oleh apapun. Wow,
Janji Tuhan yang luar biasa kan buat setiap kita. Ketika kita melekat sama Tuhan seperti pokok anggur, kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan Dia akan meluputkan kita. Gak akan ada satu hal pun yang berani mendekat dengan kita, karena Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau ketika engkau melekat kepadaku. Betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Ayo bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kamu mulai gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau jam-jam doamu mulai gak ada, jam-jammu membaca firman Tuhan mulai gak ada, coba sekarang kembali rubah. Bangun kembali keintiman dengan Tuhan, bangun kembali hubungan yang dekat dengan Tuhan, biar kita kembali melekat dengan Tuhan. Kevi sangat bersyukur di musim corona ini karena Kevi punya waktu yang banyak dengan Tuhan di malam hari. Jadi dengan begitu Kevi bisa cerita apa saja dengan Tuhan sepanjang hari yang Kevi lakukan di malam hari, sekitar jam 1 sampai jam 2 atau jam 3, terserah Kevi. Tapi intinya adalah Kevi punya waktu dengan Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu Kevi harap teman-teman pemuda pun lakukan yang sama. Bangun hubungan dengan Tuhan, melekat. Maka ketika kita melekat, Tuhan akan meluputkan kita. Ketika kita mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita akan dibentengi oleh Tuhan. Karena itu kesimpulannya adalah kenali Tuhan dengan baik dan melekat dengan kuat, maka kita akan dijaga dan dibentengi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, ada banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang sering kali berusaha untuk menjatuhkan atau menghancurkan hidup kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tapi hari ini kami belajar, ketika kami mengenal Engkau dan melekat kepada Engkau, maka Engkau akan membentengi dan meluputkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau pegang janji-Mu, biar di masa muda kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati semua teman-teman pemuda dalam masa sekolah, dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau Allah yang siap untuk menolong kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Bapa yang begitu baik. Kalau sekarang kami seringkali lupa membangun hubungan dengan Engkau, hari ini kami belajar untuk punya waktu yang khusus dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, biar kami semakin dekat, mengerti, mengenal, dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami serahkan semua anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.